Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Kuryati dengan NIM 23040140 di mata kuliah pemrograman mobile yang didosenkan oleh dosen pembimbing Pak Ihsan Maulana. Di sini saya dari Fakultas Teknologi dan Bisnis jurusan Bisnis Digital ingin mempresentasikan tugas video untuk materi React Native. Berikut penjelasannya. Native untuk penjelasannya yaitu adalah framework open source yang dikembangkan oleh Meta atau Facebook untuk membangun aplikasi mobile lintas platform. Nah, menggunakan JavaScript. Jadi pemrograman bahasa yang digunakan yaitu JavaScript. Nah, framework ini memungkinkan pengembangan untuk membuat aplikasi untuk iOS dan Android dengan efisiensi tinggi. Jadi React Native itu framework yang dikhususkan untuk membuat aplikasi di iOS dan Android dengan efisiensi tinggi. Jadi efisiensi dan kemudahan dalam membuatnya itu relatif tinggi. Kemudian ada kelebihan dari React Native itu sendiri. Yang pertama yaitu pengembangan lintas platform. Nah, pengembangan lintas platform yaitu kode yang ditulis dapat digunakan di iOS dan Android tanpa perubahan signifikan. Jadi, kode yang ditulis itu dapat digunakan dengan mudah dalam iOS dan Android. Jadi, pengembangan lintas platformnya ini sangat mudah. Yang kedua itu performa mendekati native, yaitu aplikasi yang dihasilkan memiliki performa yang cepat dan responsif, mirip dengan aplikasi yang dibangun dengan bahasa natif seperti Swift atau Kotlin. Yang ketiga yaitu hot reloading, yaitu memungkinkan pengembangan melihat perubahan secara langsung tanpa perlu merestart aplikasi, mempercepat proses pengembangan. Jadi, pengembang dapat melihat secara langsung di perubahan yang terjadi tanpa harus merestart aplikasi tersebut. Jadi, dapat mempercepat proses pengembangan aplikasi tersebut. Lalu yang terakhir ada komunitas besar, yaitu terdapat banyak sumber daya, yaitu library dan dukungan dari komunitas yang aktif. Jadi komunitas dalam React Native ini lebih cenderung luas dan besar dari sumber daya, library, dan dukungan dari komunitas yang aktif. Kemudian di balik ada kelebihan dari React Native itu sendiri, kemudian ada kekurangan dari React Native. Itu ada 3 kekurangan. Yang pertama yaitu keterbatasan fitur hardware, yaitu beberapa fitur canggih mungkin tidak didukung secara langsung, yaitu memerlukan penulisan kode natif tambahan. Jadi mungkin aplikasi-aplikasi yang canggih yang fiturnya lengkap atau mungkin terupdate itu biasanya memerlukan penulisan kode natif tambahan atau kode natif perlu ditambahkan dalam proses pembuatannya. Lalu yang kedua yaitu performa untuk tugas berat. Jadi aplikasi dengan tugas kompleks seperti game 3D mungkin tidak seefisiensi aplikasi natif. Jadi tugas yang berat yaitu memerlukan performa yang tinggi seperti game 3D, yaitu memerlukan natif atau pembahasan atau proses yang lebih tinggi untuk memerlukan performa yang lebih maksimal. Lalu yang terakhir yaitu ketergantungan pada library pihak ketiga. Nah, beberapa library mungkin tidak selalu diperbarui untuk kompatibilitas dengan versi terbaru React Native. Yang diinisiasi dengan React Native, CLI memiliki struktur folder yang terorganisir, termasuk yang pertama yaitu Android, yaitu script untuk menjalankan aplikasi Android. Jadi struktur proyek dalam Android itu memerlukan script dalam React Native. Nah, yang kedua ada iOS, script untuk menjalankan aplikasi iOS. Jadi dalam React Native untuk iOS itu memerlukan script. Yang ketiga ada Node Modules, yaitu tempat berbagai package Node.js. Jadi dalam Node Modules ini terdapat tempat berbagai package Node.js, yaitu JavaScript. Yang terakhir ada apps JavaScript, yaitu komponen utama aplikasi. Jadi dalam apps.js ini struktur proyek di React Native merupakan komponen utama aplikasi dalam pemrograman. Komponen-komponen utama dalam React Native yang pertama yaitu view, yaitu komponen dasar untuk layout. Yang kedua ada text, yaitu untuk menampilkan teks.
Yang tiga ada text input, yaitu untuk input teks dari pengguna. Yang keempat ada image, yaitu untuk menampilkan gambar. Yang terakhir ada button, yaitu komponen interaktif untuk aksi pengguna. Penggunaan Flexbox. Nah, yang pertama itu ada React Native menggunakan Flexbox untuk layout, yaitu memungkinkan penataan komponen dengan mudah. Jadi dalam Flexbox ini penggunaan untuk layoutnya mempermudah dalam melakukan layout di aplikasi tersebut untuk React Native. Lalu yang kedua ada Flex Direction, yaitu menentukan arah penataan komponen atau row atau column. Jadi dalam Flex Direction ini bisa menggunakan row atau column. Yang ketiga ada Justify Content, yaitu mengatur posisi komponen di sepanjang main axis. Yang keempat atau terakhir yaitu Align Items, yaitu mengatur posisi komponen di sepanjang cross axis. Dan ada kesimpulan dari pembahasan untuk React Native yang sudah saya jelaskan. Jadi kesimpulannya adalah pilihan yang sangat baik untuk pengembangan aplikasi mobile lintas platform, menawarkan efisiensi dan performa yang baik dengan dukungan komunitas yang besar dan banyaknya sumber daya yang tersedia. Pengembangan dapat dengan mudah memulai dan mengembangkan aplikasi menggunakan framework ini. Sekian penjelasan saya mengenai materi React Native dalam pemrograman mobile. Semoga pembahasan saya jelas dan mohon maaf jika ada salah kata maupun kurangnya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.